Tuhan tahu, Tuhan catat, Tuhan lihat. Jadi tidak perlu saudara berharap orang lain lihat saudara. Tidak perlu saudara berharap pemimpin lihat saudara, angkat jempol dengan saudara. Untuk apa pemimpin angkat jempol dengan saudara, lalu Tuhan tidak angkat jempol dengan saudara? Yang saudara lebih cari adalah pujian Tuhan. Dia bilang sini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tuh tahu kita yang melayani dengan sungguh-sungguh tuh. Dia tahu, dia catat semua. Tidak usah ajar Tuhan, tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tahu, lakukan saja dengan tulus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dengan suara yang keras, Yud dan Tin, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Silakan duduk kembali anak-anak Yud, dan kepada anak-anak Teens bisa bersama-sama dengan Mama Lady ya ke kelasnya dan mendengarkan firman Tuhan. Mohon anak-anak Teens fokus dengar firman ya. Handphone semua dimatikan, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan kita, saudara-saudara, malam hari ini untuk ada di rumah Tuhan dan menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya apa yang kita alami dalam hidup kita, saudara-saudara, tentu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi saya berharap kita memang memiliki kerinduan, keinginan untuk terus ada di rumah Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena tentu kalau Anda menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, Anda kehilangan banyak berkat ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara waktu bicara tentang Thomas, saudara ya. Bicara tentang Thomas waktu Yesus mati, saudara ya. Thomas begitu sedih, saudara. Sedih sebetulnya bukan sesuatu yang tidak wajar. Sedih adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal karena kehilangan orang yang dicintai, dikasihi, pemimpin hebat, saudara. Tapi kesedihannya membuat dia tidak ada, saudara, dalam persekutuan orang-orang percaya. Ya, waktu Petrus dan teman-teman yang lain ada berkumpul dan beribadah, kan Yesus datang di situ. Ya, salam damai sejahtera bagi kamu, shalom. Ya, waktu Yesus datang. Lalu juga kalau saudara baca terus di Yohanes pasal 20 kalau tidak salah, saudara mendapatkan di situ ya, Yesus memberkati mereka ya, mereka dapat damai sejahtera, sukacita waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka di pertemuan ibadah mereka. Sedangkan Thomas itu tidak ada di situ ya. Bersyukur karena anugerahnya, kasih karunia-Nya, dia masih izinkan Thomas untuk bisa lihat dia, saudara ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa kalau kita tarik dalam kehidupan kita ya. Kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, maka kita kehilangan berkat rohani. Anda boleh punya berkat jasmani ya. Orang tuamu kaya, orang tuamu berpunya. Tapi kalau tidak ada berkat rohani, percuma. Damai sejahtera, sukacita itu berkat rohani, saudara ya. Dan itu tidak bisa dimiliki ya oleh orang-orang yang banyak duit, tidak bisa. Itu hanya bisa saudara miliki, saudara, kalau saudara di dalam Kristus, saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ibadah Youth dan Teens. Terima kasih untuk pelayan-pelayan yang luar biasa mempersiapkan waktu terbaik untuk bisa latihan. Terima kasih juga untuk Kakak Diva untuk kesaksiannya. Saya duduk di kursi itu dengan satu kebanggaan untuk kesekian kalinya lagi Tuhan izinkan satu anak youth ya yang bisa berhasil, bisa sukses. Kita dengar kesaksiannya sangat luar biasa. Ini tentara perempuan loh, saudara, bukan main-main. Artinya untuk jadi seorang tentara prosesnya itu bukan mudah ya, pasti prosesnya berat loh, saudara. Tidak ada pikir kuku apa sih kalau itu tidak ada loh, saudara ya. Kenyamanannya betul-betul digeser, saudara, untuk bisa menggapai masa depan atau cita-cita. Meskipun ya tentu Tuhan sudah siapkan buat Kakak Diva, ya Tuhan sudah siapkan berkat buat Kakak Diva, tapi tentu untuk sampai di sini, saudara ya, bukan gampang-gampang membalikan telapak tangan, harus ada proses. Semua kita Tuhan rancangkan yang terbaik, amin. Rancangan yang Tuhan siapkan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, saudara ya. Tapi tentu untuk bisa ada di level bagaimana Anda menggapai cita-cita Anda, masa depan Anda kan tentu tidak mudah. Semua diraih dengan usaha, saudara.
saudara. Semua diraih dengan kerja keras dan itu harus. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah ajar kita gampang. Berdoa saja, berdoa saja, berdoa saja, berdoa saja. Lalu tidur saja, berdoa lagi, tidur. Hanya itu saja? Tidak, saudara. Berdoa dan bekerja. Doakan apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda doakan. Dan kesaksian tadi sangat luar biasa, bangga ya. Sebagai seorang pemimpin yang duduk di kursi itu jujur, bangga ya saudara. Dari kesaksian tadi saudara lihat, dia pun kesaksian tidak sempurna saudara. Tapi isi kesaksiannya selalu Tuhan. Isi kesaksiannya andalkan Tuhan. Kiranya kesaksian itu ya menguatkan kita juga, memotivasi kita juga saudara. Harus andalkan Tuhan dalam hidup ini. Bukankah Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin saudara, tetap andalkan Tuhan. Kalau hari ini ada proses berat, itu bukan akhir dari segalanya. Itu awal yang baik. Karena tidak ada hidup yang tidak ada proses. Pasti ada proses, tapi Tuhan menyertai kita sampai kepada akhirnya ya saudara. Nah, kita masih ada di dalam tema besar kita ya, Roh Kudus dan kelemahan-kelemahan kita. Tema yang sama dengan tema di hari Minggu, saudara ya. Sama dengan tema di hari Minggu, ibadah raya yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan dari versi Bapak Gembala itu juga sudah banyak disampaikan. Saya tidak mau menyentuh bagian atau ranah dari Bapak Gembala untuk menyampaikan di YouTube. Tidak perlu. Saya percaya Roh Kudus membawa kita juga untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda. Supaya kita makin kaya. Di ibadah raya bahas itu, di ibadah YouTube juga bahas itu. Ya, saudara makin diperkaya saudara ya. Dan kalau saudara ingat, kita sekarang berada di seri yang ke-6. Ya, kita sedang berada di seri yang ke-6, saudara-saudara. Seri yang ke-6, poin yang ke-4, saudara-saudara. Ya, 2 minggu yang lalu, saudara-saudara, poin yang ketiga itu Roh Kudus menolong kita atau membantu kita, saudara, untuk menjadi teladan, saudara ya. Dan kalau saudara menonton lengkapnya tuh ada di sini. Ini ada di YouTube, saudara bisa lihat judul YouTube-nya tuh ini, saudara ya. Khotbah 2 minggu lalu. Sebetulnya yang paket posting ini adalah khotbah hari Rabu ya, karena hari Rabu itu paket membahas yang sama, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Memang sempat dibahas 2 minggu lalu di sini, tapi kan di YouTube ini waktunya mepet, singkat, jadi tidak bisa bahas secara lengkap. Nah, lengkapnya itu di hari Rabu itu ya, waktu paket bahas ini tentang teladan dari jemaat Tesalonika, dan itu sangat-sangat bagus untuk saudara pelajari ya. Saudara bisa lihat di YouTube supaya saudara poin yang ketiga itu bicara tentang keteladanan. Keteladanan seperti apa? Nah, saudara buka ke nonton. Yang bagi yang tidak datang, ya di hari Jumat 2 minggu lalu maupun di hari Rabu ibadah tengah minggu, maka kan saudara tidak dapat ya materi ini. Jadi saudara bisa tonton kembali. Nah, sekarang kita ada di poin yang ke-4, saudara, dari seri yang ke-6 ya. Minggu lalu tidak ada. Karena kita ada seminar yang bagus dari Ibu Agape, saudara-saudara. Dan di hari Jumat itu menurut saya itu menarik tentang emosi yang ada di dalam diri kita. Semua diberkati kan dengan materi minggu lalu ya. Sangat memberkati saudara ya. Emosi itu sesuatu yang normal, tapi kita yang harus kuasai emosi, jangan emosi yang kuasai kita. Dan tentu sekali lagi kita butuh Roh Kudus ya. Semua teori yang disampaikan oleh Ibu Agape sangat bagus saudara, tapi hanya bisa dilakukan saudara kalau Roh Kudus bantu kita. Makanya kita butuh Roh Kudus supaya teori-teori yang diberikan kepada kita ya minggu yang lalu betul-betul kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita ya. Karena kan kalau Roh Kudus ada di dalam kita ya, maka ada yang namanya buah roh dan 9 manifestasinya. Dan yang terakhir itu ada namanya pengendalian diri di dalam Roma pasal Galatia pasal 5 ayat 23 bagian akhir itu kan ada pengendalian diri atau penguasaan diri saudara. Jadi itu sangat penting ya. Itu kelemah lembutan penguasaan diri. Ya, kita butuh Roh Kudus ya, karena penguasaan diri, kelemah lembutan dan hal-hal yang lain itu produk Roh Kudus. Makanya kita perlu mendekatkan diri kita kepada Roh Kudus, penuh Roh Kudus setiap hari supaya hidup kita terus diberkati. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara ya, tadi di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 itu sebenarnya panjang sekali, tapi saya hanya baca di ayat 17 karena memang
Poin keempat, saudara-saudara, dari tema kita ini adalah Roh Kudus memerdekakan dan membebaskan kita. Itu tema besarnya. Roh Kudus memerdekakan dan membebaskan kita. Ya, perlu kita ketahui, saudara-saudara, bahwa kalau bicara tentang kemerdekaan Kristen, saudara, ya, bicara tentang kemerdekaan Kristen, maka sangat bertalian erat, ya, sangat berkaitan erat, ya, tentu dengan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tidak mungkin ada kemenangan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin ada kemerdekaan tanpa penyertaan Roh Kudus. Itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Bicara kemerdekaan Kristen berkaitan dengan Roh Kudus, saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin ada kemenangan. Makanya kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya di bagian akhir dari bagian ini, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau tidak ada Roh Allah, tidak ada kemerdekaan. Kita mungkin mau supaya hidup kita tuh merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, merdeka dari belenggu dosa, merdeka dari banyak hal yang sedang menyerang kita, saudara-saudara, ya. Banyak hal yang mau menghancurkan kita. Bagaimana supaya merdeka? Ya, kita butuh Roh Kudus, saudara. Kita butuh Roh Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Allah, ada kemerdekaan. Di bagian yang lain, kalau bicara tentang Roh Kudus memberikan kemerdekaan, itu juga di dalam Roma pasal 8 ayat 2 eksplisit. Ayat ini bilang begini, Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi tidak bisa, ya, dilepaskan kemerdekaan dari Roh Kudus. Itu tidak bisa, saudara, ya. Bahkan di bagian lain, Roma pasal 8 ayat 14 dan ayat yang ke-15, di sini dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, ya. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan, status anak Allah tidak terlepas dari karya Roh Kudus. Amin. Berarti kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Galatia pasal 5 juga mengatakan begitu, ayat 16 ayat 25, ya, di situ dikatakan bahwa penting sekali kita dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, saudara-saudara, ya, dia akan hidup oleh Roh dan dia tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 25. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Itu bicara bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh pasti mengalami kemerdekaan. Orang yang dipimpin oleh Roh, saudara-saudara, tidak mungkin mengikuti keinginan daging. Di dalam Galatia pasal yang kelima, saudara bisa melihat, saudara-saudara, ya, ada dua kelompok di situ, ya. Hidup menurut Roh itu bagaimana, ya? Dia akan menunjukkan buah Roh dan 9 manifestasinya yang dibahas oleh Bapak Gembala dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tapi orang yang dipimpin oleh daging yang dimulai dari ayat 19 sampai ayat 21 itu bicara tentang gaya hidup orang yang dipimpin oleh daging, saudara. Nah, pertanyaannya, kita ini mau dipimpin oleh apa, saudara? Mau daging yang pimpin atau Roh yang pimpin? Kalau Roh yang pimpin ada sukacita, damai sejahtera. Coba Galatia pasal 5, 22-23. Kalau Roh Kudus yang pimpin kita, saudara, ada buah Roh dan 9 manifestasinya. Tetapi buah Roh ialah kasih, saudara, sukacita. Kasih paling utama, dan itu pembahasan panjang sekali, kan Bapak Gembala bahas di sini panjang, saudara. Karena memang kalau bicara kasih itu luas, saudara. Sangat luas. Pelayanan tanpa kasih, oh itu percuma. Pelayanan tanpa kasih, saudara dengar, pelayanan tanpa kasih itu hanya keterpaksaan. Pelayanan tanpa kasih hanya akan pamer. Pelayanan tanpa kasih itu hanya mau tampil tapi tidak takut Tuhan. Makanya penting kita pelayanan dengan dasar kasih. Dan kalau saudara ingat, ya, dikotbahkan oleh Mama Gembala minggu sebelum, yang juga dikotbahkan oleh Paket, ya, beberapa minggu yang lalu di hari Rabu, di hari Rabu, saudara, Wahyu pasal yang kedua itu kan begitu. Dalam surat itu, ya, ada pujian, ada berisi pujian, tapi juga ada berisi satu kecaman, kritikan yang keras. Kenapa? Karena jemaat Efesus itu sibuk sekali pelayanan, saudara, tapi dasarnya bukan kasih.
Makanya kita ini perlu evaluasi diri kita. Kita pelayanan ini dasarnya kasih, cinta Tuhan atau ikut arus. Kita ini melayani Tuhan nih, kita nih melayani dengan dasar kasih atau pamer, saudara. Nah kalau begitu, saudara, maka yang dikhotbahkan oleh Mama Gembala, ya kritikan kepada jemaat Efesus juga diberikan kepada Youth Amazing Grace. Amin, saudara. Pelayanan dengan dasar kasih itu penting. Wahyu pasal 2, coba tunjukkan sebentar. Wahyu pasal 2. Waktu saya tidak panjang lagi ya, kayaknya minggu depan baru bisa bahas, ini sudah 8:30 kurang ya. Coba Wahyu pasal 2, ya tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat jemaat ini bicara pemimpin, ya pemimpin atau perwakilan jemaat atau pelayan jemaat ya di Efesus ya saudara-saudara. Karena kata malaikat di situ dia pakai kata malak, ya malak itu sama dengan utusan dalam bahasa Ibrani. Malak Yunani angelos, saudara. Itu artinya utusan, saudara ya. Ayat yang kedua. 2 dikatakan begini, Wahyu pasal 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sudah lihat di sini. Yesus bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di sini firman Tuhan bilang, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Tuhan tahu, Tuhan catat, Tuhan lihat. Jadi tidak perlu saudara berharap orang lain lihat saudara. Tidak perlu saudara berharap pemimpin lihat saudara. Angkat jempol dengan saudara. Untuk apa pemimpin angkat jempol dengan saudara? Lalu Tuhan tidak angkat jempol dengan saudara. Yang saudara lebih cari adalah pujian Tuhan. Dia bilang sini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tuh tahu kita yang melayani dengan sungguh-sungguh tuh. Dia tahu, dia catat semua. Tidak usah ajar Tuhan. Tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tahu. Lakukan saja dengan tulus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Itu dari kata ergon. Aku tahu pelayananmu. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini jemaat Efesus ini bukan jemaat biasa loh. Bukan jemaat biasa. Kalau saya mau kasih samakan ini jemaat sama dengan Amazing Grace. Kalau mau disamakan. Karena tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada kebengkokan langsung togor. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Mencobai dari kata Yunani sebetulnya adalah menguji. Ya, engkau telah menguji mereka yang menyebutnya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka punya doktrin yang luar biasa. Mereka belajar firman yang luar biasa. Mungkin sama seperti jemaat Berea dalam Kisah 17 ayat 11. Menyelidiki firman Tuhan, belajar firman. Sehingga bisa bantah, bisa membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Bagaimana mungkin Anda bisa membedakan mana rasul palsu, mana rasul asli tanpa Anda belajar firman. Itu tidak mungkin. Berarti ini jemaat luar biasa. Kan firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Mereka bisa uji. Pakai apa? Pakai firman. Berarti dong pintar. Tapi ayat 3 terus. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, kalau dalam hal penderitaan sabar. Sabar itu penting tapi tidak untuk semua. Ya, kalau untuk penyesat tidak boleh sabar. Untuk kebengkokan tidak boleh sabar. Tapi untuk ini boleh. Sabar dalam menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wih dong pelayanan. Son pernah sungut-sungut. Son pernah bilang pakai teh koton capek. Son pernah. Ini, tidak pernah mengenal lelah. Tapi ayat 4. Ayat 4 bilang begini saudara di ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau dalam surat ini. Ada pujian tapi juga ada kritikan pedas ya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ternyata dong tuh melakukan aktivitas rohani tanpa kasih. Makanya kasih itu penting. Kita butuh Roh Kudus menolong kita ya sehingga kita bisa menunjukkan manifestasi dari buah roh yang namanya kasih. Karena kalau pelayanan tanpa kasih percuma, capek percuma, kelihatan memang sibuk ya, semua pelayanan dilakukan tapi tanpa dasar kasih. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Maksudnya kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu kasih yang dirasakan oleh mereka pertama kali dan mereka bisa menunjukkan cinta mereka atau kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saya bisa tunjukkan datanya tapi nanti terlalu kemana-mana saudara. Jadi mereka ini jemaat Efesus awalnya mereka tuh cinta Tuhan sungguh-sungguh dan cinta sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tentu mereka bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi mereka. Seturut 1 Yohanes 4 ayat 19 saudara. Jadi mereka mulai kehilangan kasih yang semula itu. Jadi pelayanan tapi tidak ada dasar kasih.
Kasihan ya, capek percuma, bantah orang, ya orang dengan pengajaran palsu bisa bantah, bisa segala macam, tapi tidak dengan dasar kasih. Bisa tidak seperti itu? Bisa. Karena banyak orang kok hari-hari ini bisa bantah orang, bisa berdebat, tapi bisa jadi itu karena hobi. Bisa, karena dia hobi baca buku, dia hobi sekali untuk berdebat, bisa karena hobi, bukan karena memang lakukan itu karena cinta Injil, cinta Yesus. Bisa saja tidak begitu, tidak dengan dasar kasih. Makanya ini penting saudara, kita butuh Roh Kudus pimpin kita. Supaya betul-betul apa yang kita lakukan tuh dengan dasar kasih. Makanya kalau mereka tidak bertobat, ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kaki dian itu lambang pelita terang dan juga kehadiran Allah, itu kaki dian. Nah kalau aku mengambil kaki dian dari tempatmu, itu gereja gelap gulita. Ya, itu gereja gelap saudara ya. Kelihatan beribadah tapi sontak arahnya kemana. Kelihatan bahas firman tapi isi firman pun tidak ada. Karena bisa saja kalau tidak bertobat Tuhan angkat kaki dia. Dan kalau Tuhan tidak hadir di situ, bikin apa? Anda jangan berharap mujizat, Anda jangan berharap kelepasan, Anda jangan berharap pemulihan, tidak akan ada kalau Tuhan pergi. Amin saudara, makanya bertobat dan kembalilah kepada Kristus, kepada kasih yang semula. Begitu. Jadi bicara tentang kasih itu penting. Kembali kepada Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 ya. Apalagi saudara setelah kasih ayat 22, Galatia pasal 5 ayat 22 tadi bilang kasih, lalu sukacita, damai sejahtera, itu tuh produk Roh Kudus semua. Kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, ya. Itu produk Roh Kudus 23, ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia pasti berikan saudara kemenangan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bersama dengan Roh Kudus. Ya. Tapi kalau tidak mau, saudara, Anda tidak mau dipimpin roh, ya berarti Anda dipimpin oleh daging. Nah kalau dipimpin oleh daging, saudara bisa lihat di ayat 19. Ya, ayat 19 bilang apa? Di ayat 19, Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya toh, kecemaran, apalagi hawa nafsu. Ya, 20. Ayat 20, penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala modern sekarang kan ada, ya bukan lagi yang ke dulu lah. Yang sekarang nonton kan ada penyembahan berhala yang nonton TV sampai lupa Tuhan, ya nonton apa lagi YouTube segala macam, TikTok, ya lebih suka scroll cari mantan pun duduk berdiri lebih enak daripada datang gereja. Ini kalau jengkel, ya emosi, ya banting HP pica beli lagi karena lu terlalu banyak lihat mantan. Sudah kesteng kau putus mau pikir apa lah? Coba gitu dia baik sedikit dan saudara baik, ya tuh saudara kenangan dan dia sama-sama kenangan yang tidak enak semua. Ya, begitu mau susah apa lu? Terlalu bikin lemah-lemah diri. Perseteruan, perselisihan ya saudara. Yang suka berseteru, berselisih, jangan begitu ya. Orang dipimpin Roh Kudus tuh pasti itu ada perbedaan. Dalam satu kelompok itu pasti ada perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi orang ada Roh Kudus bukan cinta perselisihan. Oke, perselisihan ada tapi sebisa mungkin berusaha untuk jangan ada itu kebencian satu dengan yang lain. Apalagi iri hati. Aduh, hidup dalam iri hati itu kan kesian. Orang iri hati sama kayak dia minum racun dan dia berharap orang lain yang mati. Ya, kamu yang mati pasti. Kamu yang minum dan berharap orang lain mati. Bagaimana? Kau terlalu iri. Orang beli motor baru lu mendadak tetikam. Orang lulus tentara lu yang sesak napas dan mau jadi tentara karena mana bangun terlambat terus begitu. Lu pun bangun siang. Jadi tentara, mau bangun pagi kok jalan pagi kok apa? Ini sudah pernah jalan pagi sedikit aja, makan lebih banyak. Malu begitu mau jadi tentara. Saya pikir jadi tentara gampang. Saya kalau selamat ke Diva tuh coba asing saudara selamat ke Diva. Coba saudara selamat, saudara pegang di tangan. Saudara rasakan perbedaan yang sangat jauh. Ini saya tidak bermaksud apa-apa ya. Tapi berarti dia push up, ada push up toh. Pastilah yang keras-keras tarik tambang, maksudnya yang keras dia tangan pun keras ngeri, saudara. Saya pegang, nana pun tangan pun keras le. Asin saudara selamat ya. Nah, coba saudara selamat sah. Salam kadifa tes, kadifa keras sekali saudara. Saya yakin dia push up, dia punya latihan di apa dia nama barak apa, pasti ngeri.
Ya toh, pasti ngeri. Enak biar tentara perempuan juga pasti berat toh, dia punya proses. Saudara juga mau jadi tentara. Iya lu mau jadi tentara, security juga tolak. Kan lu model nih, bangun terlambat, lepas mokol, bangun jam 9. Makan sedikit jam 11 tidur, lihat. Ini mau jadi apa? Jam 11 tidur. As bangun makan le. Ibit lihat kau ini mau jadi tentara karena mana nih saudara? Hanya di gereja saya terima itu juga karena kasih karunia. Karena nama gereja ini adalah Amazing Grace ya. Apalagi iri hati, apalagi amarah ya. Apalagi kepentingan diri sendiri itu tidak boleh ada. Kepentingan diri sendiri itu gaya hidup orang yang dipimpin oleh daging. Dia hanya urus diri sendiri, dia pernah urus orang. Ya. Lihat jadi kita teman-teman ada susah kok apa kok. Lu sukarjana, lu lihat kau nih ada susah, lu bantu apa. Pokoknya jangan urus diri sendiri, lihat orang lain juga. Amin. Percideraan, roh pemecah, apalagi kedengkian, ya toh dengki, kemabukan. Coba angkat tangan yang masih mabok. Angkat tangan sasan papa. Riksa name balok. Ya kalau saudara jujur ya hadapan Tuhan yang masih mabok merintih sudah. Mabok sama sesorga. Mau bekas tuh nyait kan tambah banyak nanti. Pesta pora, pesta tidak salah loh. Ini pesta pora, ini pesta yang tidak tahu diri. Dia dangsa tombak tuh dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. As baru masuk rumah sakit baru lo bilang ini adalah apa rencana Tuhan. Tempeleng selalu buat pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya itu saudara kasih masuk. Maloi orang mandi, pencuri bebek, isap rokok. Itu kasih masuk di dan sebagainya. Kasih masuk di situ toh. Pas saudara bilang rokok sonada, lihat mana eksplisitnya. Kasih masuk di dan sebagainya. Kok kenapa? Kalau kita mesti jelaskan semua dosa bikin ponosa, bikin penusa. Ini cukup dan sebagainya kasih masuk. Yang dosa-dosa itu kasih masuk di dan sebagainya. Ada orang tuh bisa saya bilang tuh baru minggu yang lalu dia lebih takut di Pertamina daripada gereja. Kalau gereja tuh santis, mau masuk juga langsung tarik berbuang. Lihat di Pertamina coba dari depan langsung kasih mati, takut son berani. Lebih takut Pertamina daripada Tuhan sendiri. Aduh kesian ya. Jangan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, sudah lihat, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, termasuk mabok. Tapi kalau saya tidak bilang Anda yang ada mabok sekarang nih, pokoknya lu akan masuk neraka. Saya kan tidak tahu. Bisa jadi saudara akan bertobat bulan depan atau 5 bulan lagi saudara bertobat setelah muntah darah hampir mati. Bisa kan? Kok bisa? Tuhan bisa buat. Saya tidak bisa bilang kamu pasti neraka. Hanya kasih ingat orang yang minum mabok itu tidak masuk surga. Tapi ya kalau Anda mati dalam keadaan tidak bertobat ya pasti neraka toh. Tapi kan sepanjang perjalanan ini saya tidak tahu. Nah bisa jadi saudara berubah. Pas saya habis khotbah begini saudara berubah. Kan bisa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi memang penting sekali saudara untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Penting sekali saudara Roh Kudus menolong setiap kita ya. Jadi dari data-data yang saya tunjukkan kepada saudara ini ya, dapat disimpulkan bahwa memang kemerdekaan Kristen tidak dapat diraih melalui upaya kita, tapi melalui Roh Kudus. Ya, kemerdekaan, kebebasan, apalagi saudara kemenangan yang sejati itu tidak bisa didapatkan melalui upaya kita, tapi melalui Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Ya, sekali lagi saya harus ulangi lagi, bagaimana supaya Roh Kudus pimpin hidup saya, paket. Iya. Bagaimana supaya Roh Kudus ada di dalam saya dan pimpin saya, ya, menolong saya. Anda perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diberikan Roh Kudus. Seturut Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 kan bilang begitu. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, maksudnya di dalam Dia tuh dia besar Yesus. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tanda kepemilikan. Tuhan tahu mana milik kepunyaannya, ya saudara. Waktu ada Roh Kudus. Jadi ini penting saudara untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3 ini, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ini, saudara, kalau kita melihat secara utuh, saudara, ya, kita bisa
mendapati saudara-saudara bahwa di dalam 2 Korintus pasal 3 ini konteksnya adalah Rasul Paulus memberi perbandingan pelayanan Musa perjanjian lama dan juga pelayanan Roh Kudus perjanjian baru. Itu ada perbedaan yang sangat menyolok di situ, saudara. Jadi kalau saudara baca di pasal yang ketiga ini, ya, dia mulai menunjukkan bahwa ada perbedaan, saudara. Ya, ada perbandingan antara perjanjian lama, ya, Musa, ya, masa pelayanan Musa dan juga masa pelayanan Roh Kudus yaitu perjanjian baru. Itu ada perbedaan, saudara, yang sangat terlihat. Meskipun kalau kita baca secara utuh dari awal, saudara, ya, kita bisa melihat dulu, ya, kalau dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu memang Paulus menjawab beberapa orang waktu itu yang memang menuduh Paulus, saudara, ya, tidak punya surat rekomendasi sebagai seorang rasul begitu. Jadi Paulus bilang, ya, di ayat 1 dan ayat yang ketiga bahwa jemaat Korintus adalah surat pujian hidup begitu. Adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat yang kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita perlu ingat baik-baik, saudara, bahwa kita ini adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau Bapak Gembala juga pernah bilang kalau tidak salah, kita seperti ikan dalam akuarium yang terlihat dengan jelas oleh semua orang, saudara. Surat yang terbuka, ingat baik-baik, kalau kita surat terbuka, saudara, maka tidak bisa tidak, ya, yang kita tunjukkan dari kehidupan kita itu bukan hal-hal yang buruk karena akan terlihat jelas, saudara. Orang lihat, kok ini rajin pelayanan di Amazing Grace, kok bilang Iko Youth, kok bilang pelayanan di sini, kok bilang Iko Komsel, kok bilang paling rajin ibadah di Amazing Grace selama 1 minggu nih, dia paling rajin. Tapi kok hidup begini, ya ujung-ujungnya orang akan apa ya, saudara? Tidak memuliakan Tuhan. Harusnya perbuatan kita, ya, kalau sesuai Matius pasal 5 ayat 16, ya, perbuatan kita harus memuliakan Allah. Ini malah perbuatan kita tidak memuliakan Allah. Jadi kita perlu tahu kita ini surat yang terbuka, saudara. Lalu kembali di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga tadi, saudara, dikatakan bahwa karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu seperti kisah Musa, ya, saudara, ya, hukum Taurat ditulis loh-loh batu. Tapi di sini, ya, ditulis dengan roh, saudara, pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi kalau saudara baca secara utuh memang ada perbedaan yang sangat terlihat, ya, dari apa yang Paulus sampaikan di sini, saudara, bahwa perjanjian lama, ya, pelayanan Musa dan perjanjian baru, ya, pelayanan Roh Kudus atau karya Roh Kudus itu memang ada perbedaan di situ, saudara, ya, ada perbedaan di situ, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, di situ dikatakan begini, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan tetapi roh menghidupkan, saudara. Jadi memang ada perbedaan, ya, saudara. Roh Kudus yang pimpin, ya, dan bukan Roh Kudus yang pimpin, saudara, ya. Hukum yang tertulis mematikan, ini maksudnya hukum Taurat, karena memang hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Coba Roma pasal 3 ayat 20 kok. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ada sekitar 613. Banyak sekali aturan-aturannya, itu sangat memberatkan, saudara. Itu bukan malah menyelamatkan orang, bahkan itu malah membongkar banyak kesalahan dari orang-orang yang mau melakukan hukum Taurat, ya. Dan tentu itu tidak akan bisa, saudara. Salah semua. Salah satu ulang lagi dari awal. Kapan kita bisa melakukan hukum Taurat? Susah loh, saudara. Makanya kita butuh Roh Kudus, saudara, untuk menolong setiap kita. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk memberikan kemerdekaan yang sejati, ya, memberikan kepada kita kemenangan yang sejati. Kalau dari hukum Taurat bukan kemenangan, yang ada tambah bikin dosa. Susah, nah, saudara. Siapa bisa melakukan dengan sempurna? Tidak bisa, saudara. Makanya ada perbedaan antara orang yang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kira-kira demikian, ya, saudara.
Saya lihat jam 9 kurang ya. Kayaknya sudah susah saudara. Nanti baru kita lanjutkan saja ya minggu depan ya. Kan tidak apa-apa, atau kita tidak terlalu paksa diri. Khotbah kita kan berseri. Nanti baru kita bahas ya bahwa Roh Kudus memberikan kemerdekaan atau kemenangan itu dalam hal apa? Dalam hal apa-apa saja. Nah, kira-kira begitu ya. Ini banyak yang akan kita bahas nanti. Ya, makanya ini akan beberapa minggu baru selesai, tidak bisa langsung karena waktu sangat singkat ya. Biasanya itu 8:30 kita sudah selesai atau lewat 5, 8:30 lewat 5 itu kita sudah selesai. Tapi karena tadi ada kesaksian saya sedikit tambah ya. Oke, hanya itu saja, mari kita bangkit berdiri ya. Yang pasti saudara ya, kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa yang mengikat kita, apa yang terlihat berat ya tidak bisa dilepaskan kalau kita berserah penuh pada Roh Kudus. Anak-anak muda butuh Roh Kudus. Mari teman-teman pelayan kembali di panggung ya.